Kali ini, gue mau share fenomena yang cukup gila di beberapa negara barat yang terjadi sama cewek-cewek mereka, dan gimana hal itu bisa bikin kita para cowok jadi makin lemah. Dan tren yang sedang terjadi di barat biasanya akan masuk dan terjadi juga di Indonesia dalam waktu 3-5 tahun setelahnya, atau bisa lebih cepat karena faktor teknologi. Mau contoh, misal online shopping, jasa ojek dan taksi online, Tinder, dan lain-lain. Ini beberapa hal contoh yang terjadi lebih dulu di negara barat dan masuk ke Indonesia dengan cepat. Oke, kita balik ke topik inti. Di sini, gue mau memperingatkan kita para cowok agar lo siap kalau hal ini terjadi di Indonesia. Dan gimana caranya biar kita nggak ikut-ikutan lemah. Hal yang melemahkan kita para cowok yang sedang terjadi di sana adalah, yang pertama, fenomena cewek jadi makin males. Di barat, makin banyak cewek yang ngerasa nggak perlu kerja lagi. Kenapa? Karena mereka sekarang bisa dengan mudah jual kecantikan, keseksian tubuh mereka di platform online. Mereka streaming online di platform semacam Twitch, jual foto-foto hot mereka di OnlyFans. Seremnya lagi, itu laku keras men. Banyak cowok-cowok yang nggak tahan buat beli. Bahkan ada yang bayar puluhan, ratusan juta cuma buat dapetin perhatian dari mereka. Jadi di barat sekarang yang ngelakuin hal ini nggak cuma artis cewek men, tapi juga cewek-cewek biasa yang harusnya belajar ilmu bermanfaat, yang harusnya punya skill buat masa depan mereka. Tahu nggak men, kenapa hal ini terjadi? Lo tahu sendiri kan, kecantikan, keseksian itu nggak bertahan selamanya. Apa yang bakal cewek-cewek tadi lakuin kalau mereka udah tua? Udah nggak secantik dan seseksi waktu muda. Padahal mereka juga nggak punya skill, nggak punya keterampilan apa-apa. Serem kan men? Yang kedua, fenomena toxic femininity. Fenomena ini bukan sekedar pengen membuat pria sejajar dengan wanita, tapi pengen menempatkan pria di posisi yang lebih rendah. Nggak mau patuh lagi sama suaminya, ngerasa nggak perlu lagi melakukan kewajiban sebagai seorang istri, ngerasa berhak selingkuh dan meninggalkan pasangannya kapanpun dia mau. Ini berlawanan banget dengan kodrat men, dengan hukum alam, dan kita udah tahu sendiri kan apa yang terjadi tiap kali kita melawan hukum alam. Yang ketiga, fenomena liberal kebablasan. Ada fenomena LGBTQZ, oke lah, menurut gue itu terserah masing-masing ya, karena udah pada dewasa. Yang bikin risih adalah mereka menganggap orang wajib mendukung LGBTQZ. Kalau nggak mendukung berarti orang jahat. Gila kan? Mereka mencoba memaksakan opini mereka ke orang lain. Ada lagi fat acceptance yang menurut gue bahaya banget. Mereka menganggap kegemukan itu adalah hal yang wajar, bahkan wajib dipuji dan diagung-agungkan. Nggak perlu jaga makan, makan sesukanya yang penting happy. Mereka nggak ngeliat resiko diabetes, sakit jantung, dan sederet hal bahaya lainnya. Lo bisa cek semua fenomena ini di TikTok men, dan lo akan lebih kaget, lebih sedih lagi ketika ternyata ada banyak cowok yang mendukung hal ini. Oke men, kalau bisa kita cegah hal ini biar nggak terjadi di Indonesia. Kalaupun nggak bisa mencegah, kita bisa persiapkan diri biar kita tetap jadi cowok yang kuat ketika hal-hal tadi masuk. Jadi kita nggak akan ikut-ikutan lemah. Hal ini nggak akan nyebar, nggak akan jadi fenomena kalau pria-pria di negara tersebut punya cukup kekuatan. Kekuatan untuk nggak menyerah sama godaan instan. Kekuatan untuk nggak takluk sama emosi dan tetap logis. Gimana caranya? Lo nggak perlu debat, nggak perlu ngejelek-jelekin mereka men. Fokus ke diri lo. Lakuin apa yang harus lo lakuin, biar lo jadi makin kuat. See you on the top. Semangat men.